pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Baik Kauli. Baik dong ya, harus ada sukacita dong ya Kak. Masih pagi, Masih berarti pagi. harus semangat. Semangat. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama kakak dan abang di sini di online sekolah minggu HKBP Rawamangun. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari minggu ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah ini dan jangan lupa di subscribe di channel YouTube HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini ada Kak Sinta Simangunso. Kak Sinta, halo adik-adik. Ada Kak Ronauli Simamora, halo adik-adik. Di sini juga ada Bang David Sidabariba. Halo. Halo Bang. Dan juga yang akan membawakan firman Tuhan akan ada Amam Pendeta Benhard Pangaribuan. Halo. Halo Mas. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita mau bersama-sama bernyanyi dari ND Sekolah Minggu 46 di Kepak-Kepak. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri dengan semangat, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Dengan semangat ya Kauli. Semangat dong, kalau Yes. pagi loh. Masih pagi yuk. Badannya digoyang-goyang adik-adik semuanya di rumah. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan.
Adik-adik, kita semua mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa saat teduh yang dipimpin oleh Kak Sinta. Baik adik-adik, kita akan saat teduh, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang begitu ceria. Tuhan, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai nanti kami selesai, agar kami semangat mengikuti ibadah ini Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa bersama beribadah, juga kepada orang tua kami juga, agar kami bisa bersama-sama ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, Minggu Jubilate, pada tanggal 8 Mei 2022. Dalam tema Kuasa Tuhan yang Menghidupkan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau muji Tuhan Allah kita. Ayo dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali, tapi duduk ya adik-adik, semuanya duduk ya, Kak Ulia. Kita akan menyanyi kembali dari ND Sekolah Minggu 79, Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita akan menyanyikan dengan semangat, karena hati kita penuh dengan nyanyian, puji-pujian. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik ya. Hatiku
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang keempat, berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dalam Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 2, Ya Allahku di Cahyamu. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang dipersilakan duduk kembali. Nah Kak Uli, sekarang kita akan bernyanyi kembali buat Tuhan dari ND Sekolah Minggu 118. Ku ingin seperti Yesus. Yuk kita akan bernyanyi bersama-sama. Yang rendah hatinya,
Jemaat epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 368 yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Berjumpa lagi dengan Kak Sinta dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja tanggal 8 Mei 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat teman-teman yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 1 Januari sampai dengan 1 April 2022.
selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 April sampai 8 Mei 2022. Secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 15 Mei 2022 diambil dari Nas Mazmur 96 ayat 1 sampai 4 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Ternilai harga
Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya pada minggu hari ini? Sehat? Kiranya luar biasa di rumah kita masing-masing. Sudah dipegang Alkitabnya? Ayo. Bagi adik-adik yang belum memegang Alkitab, minta dulu kepada papa mama atau kakaknya atau abangnya, biar kita membaca firman Tuhan. Sudah? Oke. Adik-adik yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, dimulai daripada ayat 30 hingga ayat 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Kalau dibilang 2 raja-raja berarti ada 1 raja-raja, 2 raja-raja. Oke? Udah dapat? Ayo diangkat Alkitabnya, udah dapat belum? Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Adik-adik dapat mengikutinya dalam hati masing-masing. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersilalah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayo, siapa pernah dengar nama Elia? Siapa pernah dengar nama Elia? Teman ya.
Pernah Mang Pendeta, Elia itu kan teman satu kelas saya. Elia itu kan teman bermain saya. Ya. Siapa kenal Elisa? Ini Elisa perempuan atau laki-laki? Ayo. Samakah Elia dengan Elisa? Siapa tahu? Sama enggak? Tidak. Nabi Elia itu adalah nabi sebelum Nabi Elisa. Elisa menggantikan Nabi Elia setelah Nabi Elia itu naik ke sorga dengan apa? Ayo, naik sorga dengan apa? Dengan sepatu roda? Enggak. Kereta, kuda, api. Ingat enggak? Nah, di situ dihunjuklah Elisa menggantikan Elia untuk apa? Tugas Nabi, memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini adalah peristiwa bagaimana tugas Elisa memberitakan keselamatan, memberitakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga dia berjalan antara kampung yang satu dengan kampung yang lain, sampailah dia di Sunem. Enak, ada yang berbaik hati. Itu ketika Elisa datang ke situ, ada yang berbaik hati kepada Elisa. Dia menyediakan makanan, dia sediakan, ini Nabi Allah, ini utusan Tuhan, ini orang kudus, ini pasti mendatangkan berkat. Dia sediakan tempat, dia sediakan makanan, supaya Nabi Tuhan itu bisa makan dan istirahat. Disediakan tempat. Karena kebaikan perempuan Sunem itu, apa yang dia lakukan? Elisa melihat, waduh, ini orangnya keluarga baik-baik. Adik-adik, apakah kita keluarga baik-baik? Kalau keluarga baik-baik, jadilah penolong bagi sesamamu. Jadilah penolong bagi orang lain. Jadilah penolong juga bagi orang yang lemah. Jadilah penolong bagi orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kamu punya 2 makanan, jangan sungkan-sungkan memberi 1 untuk menolong, supaya orang lain juga bersuka cita. Jangan takut, ada berkat Tuhan tersembunyi di dalam kebaikan yang dilakukan. Karena Elisa melihat begitu baiknya perempuan Sunem itu dan keluarganya. Datang Elisa mengatakan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuberikan kepada perempuan yang baik ini? Apa yang diberikan? Yang luar biasa. Perempuan Sunem itu belum punya anak, sehingga Elisa mengatakan, kamu tahun depan punya anak. Suatu luar biasa sekali, yang tidak terpikirkan oleh perempuan Sunem itu di saat dia melayani Nabi Allah. Justru dia mendapat berkat. Hidup kita juga, adik-adik yang terkasih, hidup kita juga demikian. Kalau kita benar-benar mau menjadi berkat bagi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Kemudian anak itu jatuh sakit dan meninggal.
Sehingga perempuan Sunem itu pergi mencari Elisa, menemui Elisa. Itu makanya firman Tuhan saat ini indahnya kalau kita mulai baca dari ayat 8. Dari ayat pasal 4 ayat 8 itu jelas. Setelah jumpa dengan Elisa baru kita lihat dalam ayat ini yang menjadi renungan bagi kita. Apa yang dilakukan? Apakah Elisa jual mahal? Tidak. Apakah Elisa menutup pintu untuk memberi pertolongan kepada perempuan Sunem itu? Tidak. Justru Elisa berangkat, mau melihat, mau memberikan kesembuhan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Nah, di sini kita lihat hati-hati. Seperti Gehazi. Wah, ini kan saya kan abdinya Nabi. Saya kan pesuruhnya Nabi. Tentu kuasa itu juga saya kan bisa. Dia pergi, Gehazi pergi, mendahului Elisa, mendahului perempuan Sunem itu. Karena selama ini dia lihat bagaimana Elisa melakukan penyembuhan, bagaimana Elisa melakukan mujizat. Dia mau coba-coba. Apa yang dia lakukan? Kalau sebelumnya pernah dia lihat Elisa membawa tongkat, tongkat itu disentuhkan, tongkat itu diletakkan, orang jadi sembuh, orang jadi sehat, bahkan mujizat terjadi. Mujizat itu ada di tongkat. Dia pikir gitu. Sehingga diambil tongkat itu, dia letakkan. Dia letakkan. Tahu-tahu bagaimana? Tongkat kayu itukah yang memberi penyembuhan? Atau Allah yang memberi penyembuhan? Atau Allah yang memberi kuasa? Gehazi tidak sadar dalam hidupnya bahwa Allah lah yang memberi kuasa kepada Elisa. Mengajak kepada adik-adik yang kedua adalah jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, kepandaianmu. Saya kan bisa, saya kan hebat, saya kan pintar. Tapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan dapat melakukan yang luar biasa. Bukan suatu benda memberikan mujizat kepada kita. Bukan suatu barang yang dapat memberikan dorongan pada kita. Bukan apa yang ada dalam diri kita memberikan sesuatu yang wah dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan. Ketiga, kita lihat di sini bagaimana setelah Gehazi gagal, dia beritahukan, Nabi, ini anak ini gak bangun-bangun, dia udah mati, gak mungkin lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia membaringkan tubuhnya di atas anak itu. Bolak-balik. Sambil apa? Sambil berdoa. Yang kita mau lihat dalam firman Tuhan bagian ketiga ini. Doamu menyelamatkan banyak orang dan juga dirimu. Doamu memberikan kuasa untuk menghidupkan juga. Bahwa doa Elisa walaupun dengan berbagai teknik yang bolak-balik diberkati Tuhan sehingga memberikan kehidupan kepada anak dari perempuan Sunem itu. Kita lihat doa
diubah Allah menjadi kuasa yang luar biasa. Sekarang adik-adik, ayo. Siapa tadi pagi sudah berdoa? Ayo angkat tangan. Apa yang kamu minta kepada Tuhan dalam doamu? Makanan, minumankah? Kepintaran sajakah? Ayo, apa yang kamu minta? Tuhan, berikanlah saya kepintaran supaya saya juara, tapi kerjaannya tidur terus. Gak datang. Tapi berkatilah Tuhan apa yang saya pelajari supaya membuat saya mendapat ilmu. Berkatilah Tuhan apa yang saya makan supaya tubuh saya sehat. Berkatilah Tuhan papa dan mama saya supaya kami dapat bersuka cita. Ada kuasa di dalam doa. Ketika kamu merasa kesulitan, hal yang paling gampang kita lakukan adalah doa. Percayakah kita dengan doa kita? Harus. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, harus percaya dengan kuasa doanya. Kalau kamu tidak percaya dengan kuasa doamu, bagaimana Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi hidupmu? Terakhir, adik-adik yang terkasih, begitu anak itu sembuh, begitu anak itu terbangun, maka Elisa menyuruh Gehazi memanggil mamanya, perempuan Sunep itu, dan memberikan anaknya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu? Bersujud menyembah, bersyukur, memuliakan Tuhan. Hal yang biasa, hal yang lumrah kita lakukan ketika kita mendapat yang sesuatu yang baik. Tapi saat ini kita diajak, adik-adik yang terkasih, dalam situasi apapun hidupmu, bersukacitalah, menyembahlah kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita berhasil, jangan hanya ketika kita mendapatkan yang baik dan yang manis kita berdoa, terima kasih Tuhan yang baik. Tapi begitu ada kegagalan, di mana kau Tuhan, kejam kali kau. Apakah demikian? Orang percaya tidak akan mengatakan demikian. Dia akan senantiasa menaikkan syukur, sama seperti perempuan Sunem tadi, dengan keyakinannya begitu anaknya sakit, dia yakin Elisa mampu memulihkan karena dia tahu anak ini dari Allah dan Allah juga akan bekerja memberikan kesembuhan. Perempuan Sunem itu bukan mencari yang lain, langsung mencari Elisa. Mohon izin kepada suami dan pergi dia. Begitu ada kesembuhan terjadi, dia kembali kepada Tuhan, bersyukur. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mari selalu ada buah yang manis di setiap kebaikan yang kita lakukan, dan Allah akan memberkati itu. Dan ingat, kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, dan kita senantiasa bersukacita memuliakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus,
yang memberkati hidup kami dan memberikan apa yang terbaik bagi hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memberikan pertumbuhan yang baik, Engkau Tuhan yang melingkupi mereka. Kiranya mereka bertumbuh seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga orang tua, Engkau yang melingkupi mereka, memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati juga Tuhan di dalam hidup kami, kakak abang, guru sekolah minggu, dan para pendamping, agar dapat senantiasa mendampingi di dalam pelayanan sekolah minggu. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang tertulis pada Amsal 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. Ini saatnya ada 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, adik-adik dapat store ke bendahara gereja yang ada di sebelah atas ini. Terus yang kedua, kalian bisa juga scan QR code yang ada di sebelah sini. Dan yang ketiga, dapat transfer ke rekening yang ada di bawah sini. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dengan riang gembira dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami segenap para pelayan dari tengah-tengah gereja kita HKBP Rawamangun ini, pendeta, majelis atau penatua, begitu juga kakak abang, guru-guru sekolah minggu yang bawa acara, abang yang main musik dan juga multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, kebersihan. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.